Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat berakhir pekan bersama keluarga pada hari Sabtu 28 Desember 2024, hari keempat Oktav Natal. Hari ini gereja merayakan pesta kanak-kanak suci atau martir-martir suci, kanak-kanak martir. Ini berhubungan dengan anak-anak di sekitar Bethlehem yang dibunuh karena Herodes. Saya mengajak kita saudara-saudari sekalian merenungkan kutipan Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 18. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi. "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan di seluruh wilayah sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang ditanyakannya dengan teliti kepada orang-orang Majus itu. Dengan demikian digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Ramah, tangis dan ratap amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Di mana-mana di dunia ini saudara-saudari, ketika ada bencana, apalagi ketika ada perang, yang paling tidak berdaya itu adalah anak-anak. Maka sudah menjadi kesepakatan umum, kesepakatan tidak resmi, bahwa dalam keadaan darurat, yang pertama-tama diselamatkan ialah anak-anak. Lalu kemudian kaum wanita, orang-orang tua dan sakit. Golongan lemah ini mendapatkan perlindungan umum. Maka membaca kisah parah kanak-kanak martir yang kehilangan nyawa karena kerakusan Herodes, sekaligus ketakutannya akan kehilangan jabatan dan kuasa, sungguh merupakan suatu tragedi kemanusiaan yang mengerikan. Bethlehem memang bukan kota besar, tapi di sana tentu ada banyak anak-anak. Pembunuhan kanak-kanak itu telah menjadi tragedi besar bagi keluarga-keluarga. Bayangkan saudara-saudari, anak-anak umur 2 tahun ke bawah, berapa banyak di satu kota itu harus dibunuh hanya karena ketakutan seorang penguasa yang bernama Herodes. Semua ini karena kerakusan Herodes untuk mempertahankan kekuasaannya dari ancaman sekecil apapun. Namun untuk kekuasaan itu, nyawa anak-anak bukan persoalan untuk Herodes. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, dunia modern, dunia kita saat ini sangat menghargai anak-anak. Di mana-mana kita menemukan pusat penampungan anak-anak. Anak-anak yang terlantar, anak-anak yang tidak diperhatikan orang tua, anak-anak yang bahkan dibuang oleh keluarganya. Anak yatim piatu dipelihara. Namun sesungguhnya saudara-saudari, perbudakan anak-anak menjadi isu besar juga di banyak tempat. Ada isu perdagangan anak, ada isu perbudakan anak.
itu nyata pada dunia modern ini. Negara-negara dunia ketiga, negara-negara berkembang, menyumbang persoalan terbesar dengan banyaknya anak jalanan yang tidak memperoleh tunjangan apapun dari negara. Mereka hidup dari hari ke hari di alam yang penuh kekerasan. Mereka terlahir ke dunia tanpa mereka kehendaki. Mereka ditinggalkan orang tua mereka tanpa ada yang mau melindungi. Demikian juga saudara-saudari, sekian banyak bayi tak berdosa digugurkan karena gengsi, karena nama baik, atau karena pikiran dan hati orang sudah dipenuhi oleh kegelapan sehingga kemudian darah daging pun mau dikorbankan. Betapa saudara-saudari tragedi menyangkut anak-anak masih hidup hingga saat ini. Tragedi Herodes ketika Yesus lahir masih hidup sampai saat ini. Ketika anak-anak digugurkan, ketika bayi tak berdosa dibuang, ketika tak ada yang mau bertanggung jawab untuk hadirnya seorang anak, tragedi Herodes tetap hidup. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, maka dunia anak tetap rentan terhadap manipulasi hak-hak asasi anak-anak. Untuk itulah gereja tahun-tahun belakangan ini terus berbicara, terus bergerak, terus mengusahakan supaya di lingkungan gereja menjadi lingkungan yang ramah terhadap anak-anak, ramah terhadap kelompok rentan. Maka keuskupan-keuskupan, kongregasi-kongregasi, gereja-gereja diwajibkan membuat protokol perlindungan anak dan dewasa rentan. Supaya gereja menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah yang menyangkut kekejaman terhadap anak-anak. Kesadaran ini saudara-saudari, gerakan ini mari kita dukung dengan usaha-usaha untuk menjauhkan anak-anak dari ancaman-ancaman kekejaman. Dari ancaman-ancaman yang merusak hidup, merusak masa depan anak-anak. Mari kita berjuang bersama banyak orang yang berkehendak baik untuk menjaga keutuhan martabat anak-anak. Yesus telah datang ke dunia. Dan korban pertama yang kehilangan nyawa adalah anak-anak ini. Dalam terang iman ini, tidak ada salahnya saudara-saudari, kalau kita sebagai umat Allah berjuang demi kepentingan anak-anak di seluruh dunia. Untuk itu, kita perlu belajar pada Herodes dan Maria yang bersedia atau yang memilih taat pada kehendak Tuhan untuk melindungi anak. Tentu ada Yesus di antara mereka. Ketaatan mereka kepada Tuhan membuat Yesus selamat dari ancaman Herodes. Rasa saya saudara-saudari, andaikan semua keluarga-keluarga menjadi keluarga-keluarga yang taat pada kehendak Tuhan, maka tidak akan ada anak yang hidup dalam ancaman. Tidak akan ada anak-anak yang kemudian terlantar tanpa tanggung jawab orang tua. Tidak akan ada anak-anak yang kemudian menjadi korban karena justru terlindungi oleh orang tua. Saudari-saudara, mari kita belajar dari firman hari ini untuk sungguh menaruh hati kepada keberadaan dan martabat anak-anak yang perlu kita jaga, kita tumbuh kembangkan, dan kita perjuangkan terus-menerus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengajari dan mengajak kami melalui firman-Mu, menginspirasi, menggerakkan kami untuk berani membela dan melindungi yang baik dan benar. Teristimewa, berani membela, melindungi anak-anak dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan-Mu. Kuatkan kami
agar kami senantiasa membangun lingkungan, membangun keluarga yang ramah anak. Dan kuatkan kami pula untuk terus memperjuangkan agar anak-anak senantiasa mendapatkan perlindungan, mendapatkan lingkungan yang baik untuk bertumbuh sesuai kehendak-Mu. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.